Assalamualaikum teman-teman. Kalian pernah nggak sih ngebayangin kalau sekolah itu bukan di kelas, tapi di rumah seseorang atau bahkan di masjid? Hai guys, saya Rahma Laita dari TBI 1 semester 4. Nah, di video kali ini kita akan membahas gimana sih awal mula lembaga pendidikan Islam pada zaman dahulu dari masa Nabi Muhammad SAW hingga masa berkembangnya madrasah. Penasaran? Tonton sampai habis ya. Let's check it out. Pendidikan sudah ada sejak zaman Nabi Muhammad SAW. Waktu itu belum ada sekolah formal seperti saat ini. Belajarnya melalui rumah ke rumah atau bahkan di masjid. Waktu itu belajar bukan hanya sekedar buat pintar saja, tetapi untuk lebih taat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan ilmu dianggap sebagai ibadah. Nah, lembaga pendidikan Islam yang pertama itu adalah Darul Arkam. Darul Arkam merupakan rumah salah satu pengikut Rasulullah SAW yang bernama Al Arkam As-Sufa, di mana rumahnya dijadikan tempat untuk belajar agama Islam secara rahasia oleh para sahabat Nabi. Lalu ada masjid yang juga dijadikan tempat paling utama buat belajar. Selain untuk sholat dan kegiatan ibadah lainnya, masjid juga dijadikan tempat untuk menuntut ilmu dan beragam kegiatan sosial lainnya. Nah, di masjid diselenggarakan sebuah kegiatan bernama halaqah, yaitu kelompok-kelompok belajar yang dipimpin oleh para sahabat Nabi. Selain itu, ada lembaga pendidikan Islam yang bernama As-Sufa. As-Sufa itu semacam asrama yang pertama kali muncul di Masjid Nabawi untuk para sahabat yang belajar dan tinggal di sana. Lalu ada kutab dan maktab. Kutab merupakan tempat anak-anak belajar baca, tulis, dan mempelajari Al-Quran. Sedangkan maktab merupakan sekolah dasar yang dijadikan tempat belajar ilmu agama Islam dan bahasa Arab. Semakin berkembangnya lembaga pendidikan Islam pada saat itu, muncullah madrasah, yaitu lembaga pendidikan resmi yang pertama kali berdiri di Baghdad pada abad ke-11. Lalu ada majelis ilmu, yaitu forum belajar yang dipimpin oleh ulama yang terbuka untuk umum. Belajarnya bisa tentang fikih, tafsir, hingga sains. Selanjutnya ada Bait Al-Hikmah. Bait Al-Hikmah adalah pusat riset di Baghdad untuk menerjemahkan buku-buku dari berbagai bahasa dan menulis ilmu pengetahuan. Lalu ada observatorium. Observatorium adalah tempat untuk meneliti dan belajar tentang astronomi, yang tujuannya saat itu adalah untuk menentukan waktu sholat dan kalender hijriah Islam. Lalu ada Bimaristan, yaitu rumah sakit yang dijadikan tempat untuk belajar ilmu kedokteran. Jadi, pendidikan Islam itu bukan hanya fokus pada ilmu agama saja, namun juga fokus pada ilmu umum. Selain itu, juga ada lembaga pendidikan Islam yang lebih spiritual seperti Zawiyah dan Ribat. Kedua lembaga pendidikan Islam ini lebih fokus untuk belajar tasawuf, yaitu fokus untuk mensucikan diri, mensucikan jiwa, agar lebih taat dan lebih fokus beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lalu yang terakhir ada lembaga pendidikan yang bernama Al-Manazil Al-Ulama, yaitu rumah para ulama yang dijadikan tempat untuk belajar oleh para murid-muridnya. Jadi kesimpulannya teman-teman, pendidikan Islam itu sejak awal sudah sangat menyeluruh, mulai dari ilmu agama hingga ilmu pengetahuan umum. Dan prinsip yang dipegang oleh lembaga pendidikan Islam itu seimbang antara dunia dan akhirat, dan menerapkan prinsip amar ma'ruf nahi mungkar, yaitu teruslah berbuat kebaikan dan mencegah dari keburukan. Dan juga tanggung jawab dari lembaga pendidikan Islam ini adalah tanggung jawab kita bersama, mulai dari keluarga, sekolah, hingga masyarakat.
Untuk itu, mari kita terus menjadi generasi yang berkarakter, berilmu, dan berakhlak mulia seperti teladan Rasulullah SAW. Oke, itu tadi penjelasan tentang lembaga pendidikan Islam pada masa awal. Terima kasih sudah menonton video ini sampai habis. Jangan lupa like, comment, dan subscribe. Sampai jumpa di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.